Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Asih Mulyanisari dari jurusan Kesehatan Gigi Prodi Sarjana Terapan Terapis Gigi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah penyuluhan tentang peran orang tua dalam tumbuh kembang dan perawatan kesehatan gigi dan mulut. Pada penyampaian ini, saya menggunakan teknik, data, dan fakta. Di Indonesia, kaitannya dengan kesehatan gigi anak, data riset Kesehatan Dasar Nasional 2013 menyebutkan bahwa 24,8% anak usia 12 tahun ke bawah memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 28,4% saja yang mendapat perawatan oleh tenaga medis. Mengutip pernyataan Edward Elsworth dalam bukunya yang berjudul Family Pathways to Child Health, kesehatan fisik dan emosi anak sangat dipengaruhi oleh fungsi keluarga anak tersebut, tidak terkecuali kesehatan gigi dan mulutnya. Berbicara mengenai keluarga, maka tak salah jika menyebut orang tua sebagai salah satu sosok paling penting dan paling dekat dengan anak. Kemudian, pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Penyakit tentang kesehatan gigi dan mulut menduduki tingkat pertama dari daftar 10 besar penyakit yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat di Indonesia. Persepsi dan perilaku masyarakat di Indonesia terhadap kesehatan gigi dan mulut masih buruk. Ini terlihat dari masih besarnya angka karies gigi dan penyakit mulut di Indonesia yang cenderung meningkat. Sementara itu, di Indonesia ada dua penyakit mulut yang sering dialami masyarakat, yaitu karies gigi dan penyakit periodontal. Karies gigi adalah sebuah penyakit infeksi yang merusak struktur gigi. Penyakit ini disebabkan oleh gigi berlubang. Jika tidak ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan rasa nyeri, penanggalan gigi, infeksi, dan berbagai kasus berbahaya bahkan mematikan. Perawatan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Perawatan gigi pada masa anak usia dini sangat penting karena kondisi gigi susu atau gigi desidui saat ini sangat menentukan keadaan gigi-gigi permanen penggantinya. Beberapa fungsi dan peran gigi susu adalah yang pertama, fungsi pengunyahan atau mastikasi, yang kedua, fungsi bicara atau fonetik, yang ketiga, fungsi kecantikan atau estetik. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut pada anak. Dalam hal ini, banyak sekali yang mempengaruhi kesehatan gigi, antara lain, yang pertama, gizi makanan, yang kedua, kebersihan gigi, yang ketiga, kepekatan air ludah, yang keempat, faktor genetik selain perawatan gigi susu. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi Bu Guru. Ayo kawan semua, kita belajar bersama, satukan semangat, raihlah prestasi. Ayo semua, kita pasti bisa. Ayo semua, kita pasti bisa. Oke, selanjutnya metode yang dapat dilakukan orang tua kepada anak. Yang pertama, pendidikan melalui pembiasaan. Dengan dilakukan setiap hari, anak-anak mengalami proses internalisasi, pembiasaan, dan akhirnya menjadikan bagian dari hidupnya. Yang kedua, pendidikan dengan keteladanan. Anak-anak khususnya usia dini selalu meniru apa yang dilakukan orang di sekitarnya. Yang ketiga, pendidikan melalui nasihat dan dialog. Orang tua diharapkan mampu menjelaskan, memberikan pemahaman yang sesuai dengan tingkat berpikir mereka. Yang keempat, pendidikan melalui pemberian penghargaan atau hukuman. Metode ini secara tidak langsung juga menanamkan etika perlunya menghargai orang lain. Peran orang tua dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak. Pemeliharaan kesehatan anak usia dini terutama berumur di bawah 5 tahun masih bergantung kepada orang tua. Orang tua, terutama ibu, mempunyai peran yang sangat dominan dalam upaya pencegahan penyakit gingivitis atau penyakit mulut lainnya. Peran ibu dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi dan mulut anak usia dini dapat dilihat dari sikap dan perhatiannya terhadap perawatan gigi dan mulut anaknya. Usaha untuk mencegah kerusakan gigi tentunya tidak dilakukan dengan mengurangi pemberian susu kepada anak usia dini. Kemudian, beberapa teknik pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut yang dapat dilaksanakan dan merupakan peran dari orang tua adalah yang pertama, membersihkan gigi. Biasanya anak-anak menggosok giginya secara teratur sejak dini, terutama sehabis makan dan sebelum tidur malam.
karena pada waktu tidur di malam hari itulah proses karies yang paling mudah terjadi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan ke dokter gigi. Saat gigi pertama anak muncul, itulah saatnya membawa ke dokter gigi. ADA atau American Dental Association merekomendasikan bahwa kunjungan ke dokter gigi pertama berlangsung setiap 6 bulan sekali setelah gigi pertama muncul agar anak nyaman dengan kebiasaan baik untuk kesehatan mulut. Jadi, peran orang tua dalam mendampingi anak dalam masa pertumbuhan gigi itu sangat berpengaruh. Tentu saja buat anak-anak yang umur di bawah 5 tahun, mereka tidak tahu baik dan buruknya makanan yang tidak seharusnya untuk dimakan agar giginya tetap sehat. Kemudian orang tua juga merupakan faktor utama dalam perubahan sikap dan perilaku anak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.